Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, adapun judul ceramah kita pada sore hari ini adalah 5 hal membuat Islam bertahan. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Jelas dalam ayat ini bahwa Quran bukan hanya petunjuk kepada orang Islam, tapi Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Untuk bisa menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, pertama Al-Quran itu harus kita imani. Kita imani ayat yang 6.236 ayat, 114 surah, terdiri pada 30 juz Al-Quran. Yang kedua, agar Al-Quran bisa menjadi huda bagi kita, Al-Quran harus kita pelajari. Mempelajari Al-Quran secara kafah, mempelajari bacaannya, mahrajnya, huruf-hurufnya, mempelajari artinya, bahkan mempelajari tafsirnya dan mempelajari asbabun nuzulnya. Yang ketiga, agar Al-Quran bisa menjadi huda kepada kita, harus kita amalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran secara kafah, secara keseluruhan. Jangan seperti dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah, apa tu minal ba'dil kitab wa takunu ba'dil kitab. Kenapa kamu sebahagian percaya kepada Al-Quran, sebahagian kamu tidak percaya kepada Al-Quran? Untuk itu, sebagai seorang muslim, menjadikan Quran menjadi huda, kita harus mengamalkan Al-Quran secara kafah. Keempat, Al-Quran harus kita amalkan. Al-Quran, Rasulullah mengamalkannya, 1 ayat turun, 1 ayat diamalkan, 2 ayat turun, 2 ayat diamalkan. Kenapa kita kurang berhasil? Karena kita kadang-kadang membaca Al-Quran 1 juz, belum tentu 1 ayat kita amalkan. Jangan sempat kita terlibat kepada ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, karena kamu berkata sementara kamu tidak berbuat. Yang terakhir, Al-Quran adalah kita jadikan menjadi bahwa Al-Quran kita hormati. Menghormati Al-Quran, ada petunjuk dalam Al-Quran, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu daripada setan yang kena rajam. Kemudian menghormati Al-Quran, apabila bertemu dengan ayat-ayat tilawah, kita sujud. Ada 15 ayat, 15 tempat menyuruh kita untuk sujud di dalam Al-Quran. Yang kedua, kenapa Islam masih bertahan? Ada masjid. Masjid adalah merupakan pusat kegiatan umat Islam. At-Taubah ayat 18 berbunyi, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yahsa illallah fa asa ulaika yakunu ayyal muhtadin. Saudara-saudara yang berhadir, yang ketiga, kenapa Islam masih bisa bertahan? Ada pendidikan seperti pesantren. Pesantren adalah merupakan basis untuk mengkader ulama. Apabila pesantren tidak ada, kita khawatir ulama-ulama kita nanti terputus di tengah jalan. Dr. Hamka sebagai ulama di Indonesia telah berpulang tahun 70-an, sampai sekarang belum dapat gantinya. Tapi bila seorang kepala dinas meninggal dunia,
sebelum dikebumikan sudah bisa dicari gantinya. Yang keempat, saudara-saudara yang berbahagia, kenapa Islam bisa bertahan lagi? Karena ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah tidak boleh terputus, terutama ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana tradisi orang saat di bulan Syawal ini melaksanakan halal bihalal. Halal bihalal merupakan salah satu ukhuwah. Tetapi bagi kita umat Islam, konotasi halal bihalal adalah konotasi dunia, tradisi yang sudah terbiasa di Indonesia. Tapi halal bihalal baru menjadi ibadah, kita jadikan silaturahim, itulah ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Islam masih bisa bertahan? Adalah karena masih ada ibadah haji. Saudara-saudara yang berbahagia, saat sekarang ini kita terganjal dengan COVID-19, bahwa pemerintah Republik Indonesia, Bapak Menteri Agama telah mengumumkan pembatalan haji tahun ini. Kita jangan kesal, inilah mengutamakan kesehatan, mengutamakan keselamatan. Insya Allah pada waktu 2021 COVID-19 tidak ada lagi, kita tidak ada halangan lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.